Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji, warahmatullahi Ibu Umi. Ji. Bentar ya Bu, kita nunggu Prof. Supri dulu Ji. Iya Yang untuk Ibu. penguji satunya Ji. Iya, iya Ibu. Ji, ini anu ya, sudah sesuai urutan anu ya, yang pembagian dari Mbak Yanti ya. Mohon Ibu. Iya, benar. Oh ya, Ji, sambil kita nunggu Prof. Supri dulu untuk Iya, bergabung ya. iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah ngencang Prof. Kelas A ya, atau kelas pertama ya Mbak ya. Kelas Iya Bu. pertama Iya kita Pak Bu. Ji. Kelompok satu. Ji. Ini sebentar. Pengujinya Ji, saya saya ada. saya Sama dan Oh, Ibu. Bu Umi. Iya, Ji, iya. Ji, Prof. Jika Oke, Bu dari Umi, tepat matur saya nuwun. Umi, Ji, Ini sudah anu ya Bu ya, sudah yang bersangkutan ya. Iya Ji, Ibu. ke Ibu Agnia, bisa untuk urutan pertama, Oke, bisa. oke, oke. Oke. Oke, Mangke, terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk Bu Umi duluan. Ji, Prof, Ji, Ji, matur suwun, Prof. Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Kita sudah masuk tahapan ujian komprehensif untuk mahasiswa PPG Daljab 2 Daljab 2 ya, Iya Bu Bu. Agnia. Iya. Ya. Oke, kemudian Bu Agnia sudah mengupload RPP yang akan digunakan di ujian ini. Sudah Sudah? Ibu. Sudah. Oh ya, sudah. Kemudian, nah teknisnya hari ini kan satu mahasiswa adalah 50 menit alokasinya ya. Nah, itu tadi dari 30 menit untuk kalau biasanya sih presentasi RPP. Nah, nanti mungkin bisa disimulasikan mengajar gitu ya, Bisa mengajar menggunakan PowerPoint langsung Ibu? boleh ya, Iya. boleh tetapi simulasi saja Iya, Ibu. iya, Simulasi singkat-singkat ya itu Bu ya. ya Iya, singkat-singkat iya, saja. iya. Jadi tetapi mengikuti alur kegiatan di RPP begitu Iya, ya. iya Ibu. Ya. Iya. Baik, kemudian itu alokasinya 30 menit. Nanti Ibu bisa pilih salah satu RPP yang akan digunakan. Kemudian nanti waktu eh, 20 menit itu akan ada tanya jawab dengan penguji satu nanti bisa dari Prof. Supriyono, kemudian dari saya, selama 20 menit, mungkin dari masing-masing bisa 10 menit. Iya. Kemudian nanti setelah itu nanti Ibu bisa memanggil teman berikutnya untuk bersiap-siap untuk join ke Google Meet begitu. Iya. Oke. Oke. Ngoten terus, J. Iya, monggo. J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Supriyono beserta Ibu Dr. Umi Fatmawati selaku dosen penguji hari ini. Hari ini saya akan melaksanakan rancangan pembelajaran terkait izin memperkenalkan saya mengajar mata pelajarannya kimia di SMA Negeri 16 Pandeglang. Saya izin share screen PowerPoint Bapak dan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini ibu bisa kembali bertemu sama anak-anak ibu di kelas 10 IPA 1. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Wah, semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada Catur untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Catur telah memimpin doa. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum memulai pembelajaran, kita bisa untuk absen dulu ya. Kalau tadi pagi sudah ada yang izin sama Ibu, izin sakit, ada Budi sama Tami. Kita doakan ya anak-anak yang teman-teman kita yang sedang sakit diberikan selalu kesembuhan. Nah, yang ada di kelas ini silakan buka HP-nya, silakan masuk link absensi Google Form yang telah Ibu berikan lewat WhatsApp ya. Wah, udah semuanya ya. Baiklah anak-anakku semuanya, Ibu persilahkan untuk mengeluarkan alat buku pelajaran kimia. Anak-anakku semuanya, masih ingatkah minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ya benar, minggu lalu kita belajar tentang perkembangan teori atom. Apa saja perkembangan teori atom? Ya, apa Budi? Perkembangan teori atom itu ada atom Dalton, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum. Wah, benar ya jawabannya. Lalu, apa saja penyusun atom? Penyusun atom itu apa, Tami? Ya, benar Tami. Penyusun atom itu ada proton, ada elektron, maupun ada neutron. Lalu, anak-anakku semuanya, lihat ya, di sini Ibu punya gambar. Gambar apa ini? Ya benar, gambar orang yang sedang sholat di Ka'bah. Kita lihat ya, orang yang sholat di Ka'bah ini selalu memenuhi barisan yang paling depan. Sama halnya ya, kalau kita sholat di masjid juga, kita harus mengisi barisan paling depan. Coba, kenapa harus mengisi barisan yang paling depan? Kenapa? Ya benar, agar menyempurnakan ibadah sholatnya. Sama halnya dengan unsur atom. Atom ini terdiri dari subkulit ya nak. Atom ini terdiri dari kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Dimana dalam kulit ini ada elektron. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana penyusunan konfigurasi elektron. Ya, benar sekali. Nah, hari ini Ibu minta tolong ya kepada Tami, tolong bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian konfigurasi elektron dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun pola konfigurasi elektron sesuai dengan prinsip Aufbau, aturan Hahn, prinsip larangan Pauli. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan elektron valensi suatu unsur dengan tepat sesuai dengan orbital akhir pada konfigurasi elektron. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkolerasikan konfigurasi elektron terluar dalam setiap golongan dan periode dalam periodik dengan tepat sesuai dengan sistem periodik. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan hubungan letak suatu unsur-unsur yang tergolong pada blok S, P, D, dan F dengan tepat berdasarkan periode dan golongan unsur. Melalui presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan konfigurasi elektron dengan tepat berdasarkan letak unsur dalam sistem periodik.
Lalu, sekarang Ibu punya yang namanya tabel periode. Sering ya, kita sudah sering melihat ini namanya tabel periode. Di tabel periode ini terdapat hampir 130 unsur kimia yang ada di permukaan bumi ini. Nah, di sini Ibu tunjukkan ya bahwasannya di dalam tabel unsur periode ini ada yang namanya golongan. Golongan itu adalah barisan yang dari atas ke bawah. Ini yang namanya golongan. Lalu ada juga yang namanya periode. Kalau periode itu adalah kolom baris dari kiri ke kanan. Di mana di dalam tabel unsur periodik ini terdapat golongan 1A sampai 8A, golongan 1B sampai 8B, dan golongan transisi. Sedangkan untuk periode ada periode 1 sampai periode 7. Ibu contohkan ya di sini. Nah, di sini ada unsur O. O ini termasuk di dalam golongan 6A dan periodenya adalah periode kedua. Nah, coba Ibu minta, Tami coba lihat ini. Ini unsur apa, Tami? Mg. Iya, benar, Mg. Mg ini terletak pada periode dan golongan berapa? Periode kedua. Periode ketiga, golongan 2A. Coba satu lagi, Alvin coba lihat ini. Ibu punya unsur Ar. Ar ini terletak pada golongan keberapa? Golongan 8A, periodenya keberapa? 1, 2, 3. Iya benar, periodenya ketiga. Wah, rupanya anak-anak semuanya bisa ya menentukan periode dengan melihat sistem periodik. Lalu kira-kira apakah ada pertanyaan terkait tadi? Ibu, bagaimana caranya kita dapat menentukan periode atau golongan tanpa melihat sistem periodik tadi? Ya benar, pertanyaannya tepat sekali. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita dapat menentukan proses pembelajaran hari ini, menentukan periode ataupun golongan tanpa melihat sistem periodik. Dengan cara apa? Dengan cara menentukan konfigurasi elektron. Nah, agar lebih memahami materi pembelajarannya, Ibu bagi dulu kelompok ya. Silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya untuk nanti berdiskusi. Kelompok 1 ada Dini, Erik, Budi. Kelompok 2 ada Cecep, Edward, Gulo. Kelompok 3 Catur, Arni, Deni. Kelompok 4 ada Ajat maupun Agung. Silakan ya duduk berdasarkan kelompoknya ya. Sudah semua duduk berdasarkan kelompoknya? Ya, sudah. Baiklah, di sini Ibu memberikan lembar LKPD peserta didik. Jadi Ibu juga membuat ya nak link LKPD lewat lab worksheet. Jadi ini Ibu berikan lembar LKPD-nya sebagai bahan bacaan untuk mengerjakan juga, dan Ibu juga membuatkan LKPD secara online. Nanti agar lebih mudah dalam proses penilaian dan presentasi, anak-anak bisa langsung mengerjakan di link lab worksheet yang Ibu berikan ya. Nanti tinggal memberikan kirim email melalui link tersebut. Nah, di sini anak-anak kerjakan LKPD-nya. Yang pertama, isi dulu ya datanya. Lalu di sini ada tujuan kompetensi. Nah, di sini anak-anakku semuanya, proses pembelajaran persamanya anak-anak cari dulu ya informasi apa itu konfigurasi elektron. Lalu bagaimana penyusunan elektron berdasarkan mekanika kuantum. Lalu nanti di sini di lab worksheet kalian drag and drop, kalian tarik, urutkan mana aturan sesuai dengan aturan Aufbau dalam penyusunan konfigurasi elektron. Lalu anak-anak isi juga bagaimana jumlah elektron, muatan elektronnya. Nanti setelah itu anak-anak kerjakan pada bagian nomor 3. Di bagian 3 ini ada unsur, ada nomor atomnya 2. Anak-anak tentukan bagaimana konfigurasi elektronnya berdasarkan aturan dari Aufbau tadi ya. Disesuaikan dengan jumlah elektron yang terdapat pada atom. Lalu di sini anak-anak tentukan juga konfigurasi elektron valensi. Setelah itu kalian kerjakan bagian 3B, kalian mencari, melengkapi golongan berdasarkan elektron valensi
konfigurasi elektron kulit terluar. Setelah itu, yang terakhir, kalian menentukan bagaimana golongan dan periode dari unsur ini dengan cara menentukan konfigurasinya berdasarkan aturan yang tadi Aufbau, lalu tentukan elektron valensinya, lalu setelah itu tentukan periode dan golongannya. Nah, silahkan dikerjakan ya, nanti sama Ibu akan Ibu bimbing proses pengerjaannya. Nah, di sini Ibu berikan sumber ajar ya. Ibu buatkan juga selain buku cetak yang kalian punya, Ibu buatkan bahan materi berupa PDF. Silakan kalian buka linknya setelah Ibu masukkan di Glim WhatsApp-nya. Lalu Ibu juga berikan video cara menentukan konfigurasi elektron, cara menentukan periode dan golongannya. Nah, di sini Ibu buatkan juga ya alat congkak. Ini ya, Ibu bagikan per kelompok. Ini adalah alat congkak. Congkak untuk menyusun pola konfigurasi elektron, di mana nanti anak-anak lihat jumlah elektronnya, pangkat elektronnya berdasarkan sesuaikan dengan jumlah dari nomor atom. Oke, anak-anak, coba Ibu masuk ya ke kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Ibu bagaimana penentuan konfigurasi elektronnya? Oh, seperti ini ya nak. Kalian tentukan dulu berapa nomor atomnya. Sudah dapat nomor atomnya, lalu tentukan pula berapa elektronnya. Berarti elektronnya disesuaikan dengan jumlah nomor atom. Lalu setelah itu kalian tuliskan pola konfigurasi elektronnya. Berdasarkan apa? Congkak ini. Coba kita coba congkaknya ya. Kalau elektronnya 8, berarti kalau 8, 1s2 sudah 2. Lanjutnya 2s2 sudah 2. Lalu setelah itu berapa? Sisanya 4. Berarti kalau 4 kita tulis 2p4. Ya, di sini ya. Tinggal anak-anak tuliskan di LKPD-nya. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oh iya, sudah. Ayo sekarang kalau sudah semuanya menyelesaikan, sepertinya Ibu lihat sudah masuk ya. Ada kelompok 1 sama kelompok 2 tepat waktu nih. Sudah beres mengirimkan linknya ke lab worksheet Ibu. Ayo kelompok 3, kelompok 4 bagaimana? Sebentar Bu. Oh iya sebentar. Oke, kita kasih waktu dulu ya, 5 menit lagi. Oke, semuanya sudah ya. Sekarang kita presentasi. Coba Ibu minta kelompok 1. Kalau kelompok 1, coba jelaskan apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah jumlah elektron yang terdapat pada subkulit orbital. Lalu, bagaimana penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantumnya? Ya benar, penyusunannya ini berdasarkan mekanika kuantum, ada berdasarkan aturan Aufbau, ada berdasarkan aturan Hahn, ada berdasarkan aturan larangan Pauli. Berdasarkan aturan Aufbau, bahwasannya pengisian elektron ini diisi berdasarkan energi ionisasi terendah menuju energi tertinggi. Lalu coba kita lihat kelompok 2. Kelompok 2 coba maju ke depan. Ini hasil kelompok 2 ya. Ibu buka lagi lab worksheet-nya. Oh, di kelompok 2 ini benar ya jawabannya. Aturan penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau ini. Yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 sampai dengan 7s2. Lalu sudah ya semuanya presentasi ya. Wah, semuanya benar ya. Namun masih ada yang salah. Berarti kelompok 3 masih kurang hati-hati ya dalam penentuan periode ataupun golongannya. Nah, di sini Ibu kuatkan dulu ya materinya, bahwasannya anak-anak sudah benar, sebagiannya mengerjakan LKPD sesuai dengan ketentuan yang Ibu berikan. Jadi anak-anakku semuanya, aturan pertamanya dalam penyusunan konfigurasi elektron itu, yang pertama kita susun dulu. Ibu bisa bantu menggunakan congkak konfigurasi elektron yang Ibu buat dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6 dan 8S2. Nah, Ibu contohkan kembali ya. Apabila Ibu punya unsur C, unsur C ini dengan nomor atomnya yaitu 6. Berarti jumlah elektronnya adalah 6. Benar ya? Lalu urutannya kita tuliskan dulu pola konfigurasi elektronnya. Polanya bagaimana? Karena nomor atomnya 6, elektron valensinya 6, jadi kita urutkan 1S2, 2S2, 2P2. Lalu setelah itu kita tentukan elektron valensinya. Bagaimana elektron valensinya? Didapatkan dari dua kulit elektron terakhir. Karena terakhirnya adalah ada S-nya muatannya 2 dan P muatan elektronnya 2, kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 4. Berarti kita dapat menentukan golongannya berdasarkan elektron valensi ini. Karena 4 berarti golongannya golongan 4. Namun golongan termasuk golongan mana? A atau B? Kita lihat lagi di bagian kulit konfigurasi elektronnya. Kulit terakhirnya terletak pada blok S dan blok P. Berarti ini termasuk dalam golongan A. Lalu periodenya bagaimana? Periodenya ini didapatkan dari subkulit terbesar yang terdapat pada konfigurasi elektron. Nah, Ibu contohkan lagi ya, satu lagi. Mn. Me nomor atomnya adalah 25. Lalu kita urutkan dulu konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D5. Lalu sekarang kita tentukan elektron valensinya. Ya, elektron valensinya dilihat dari jumlah elektron terakhir yang terdapat pada subkulit atom tersebut. Elektron terakhirnya ada 2 dan 5, artinya elektron valensinya berjumlah 7. Sehingga golongannya termasuk golongan 7, namun dalam blok S dan D termasuk dalam golongan 7B. Dan periodenya didapatkan dari subkulit terbesar. Subkulit terbesarnya berapa? 4. Ya, benar 4. Jadi periodenya adalah 4. Lalu Ibu minta ya, karena proses pembelajaran hari ini anak-anak sudah pada hebat, bisa mengerjakan semuanya, kita simpulkanlah proses pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Iya, boleh catur. Apa catur? Kesimpulannya, konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom, di mana konfigurasi elektron ini menggambarkan elektron yang bergerak secara bebas dalam suatu orbital. Lalu siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, boleh Tami. Apa Tami? Dalam menentukan periode dan golongan dapat ditentukan dengan konfigurasi elektron. Benar. Ada lagi yang lainnya? Saya, Bu. Apa? Konfigurasi elektron tersusun berdasarkan aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Ya, benar sekali. Baiklah anak-anakku semuanya, agar lebih memahami proses pembelajaran pada hari ini, Ibu mau lihat ya evaluasi pemahaman anak-anak terkait materi pada hari ini ya. Coba Ibu lihat, silakan klik link Google Form yang telah Ibu kirim lewat WhatsApp. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah semuanya? Sudah. Oke, semuanya sudah. Baiklah anak-anakku semuanya, karena proses pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Ibu mau kasih apresiasi untuk tadi kelompok 1. Karena kelompok 1 telah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 jangan berkecil hati ya. Nanti masih ada pembelajaran di
minggu depan. Anak-anakku semuanya, Ibu titip pesan minggu depan kita akan belajar mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Sehingga anak-anak Ibu minta buat dulu ya resume terkait sifat-sifat keperiodikan unsur. Oke, kita refleksi dulu hari ini. Bagaimana proses pembelajarannya? Sedihkah? Biasa saja atau menyenangkan? Wah, menyenangkan. Bagian mana menyenangkannya? Bagian dalam pengerjaan LKPD-nya, Bu. Terus saya bisa paham, Bu. Saya mulai bisa menentukan periode dan golongan, Bu. Iya, benar sekali. Anak-anak 10 IPA 1 emang hebat dan luar biasa. Baiklah anak-anakku semuanya, kita tutup dulu ya proses pembelajaran pada hari ini. Ibu minta tolong Catur memimpin doa. Ya, terima kasih Catur telah memimpin doa. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Bu Agnia. Oke, bisa istirahat dulu ya. Oke. Berikutnya mungkin sesi tanya jawab dengan penguji 1. Saya berikan waktunya kepada Prof. Supriyono. Monggo Prof, jika ada yang mau. Terima kasih Bu. Iya Pak. Mbak Agnia. Iya Bapak. Terkait dengan proses belajar mengajar yang Ibu lakukan tadi. Iya Bapak. Kemudian tentunya Ibu melakukan identifikasi masalah. Kalaupun di dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu ada ditemukan masalah. Kemudian apa yang Ibu dapatkan terkait ini? Terkait permasalahan tadi ya Pak. Terkaitnya betul. Tadi kan anak-anak diidentifikasi dulu, diperlihatkan terlebih dahulu sistem periodik unsurnya. Nah, di dalam sistem periodik ini anak-anak ditunjukkan mana bagian yang periode, mana juga yang bagian yang golongan. Mereka bisa menentukan dengan cara melihat sistem periodik. Lalu nanti saya ajukan lagi pertanyaan, lalu nanti mereka memunculkan pertanyaan, kalau misalnya kita tidak bisa melihat sistem periodik ini, apakah kita bisa menentukan periode ataupun golongan? Itu Pak yang akan memicu anak-anak mempertanyakan cara menentukan periode atau golongan tanpa melihat sistem periodik. Kemudian Ibu, terkait dengan materi pembelajaran yang Ibu berikan tadi, adakah materi yang mendukung HOT? Ada Bapak. Di sini dari tujuan pembelajarannya di sini ada mengkolerasikan atau menghubungkan bagaimana anak-anak dapat menentukan periode ataupun golongan berdasarkan apa? Berdasarkan dari hasil penentuan tadi, konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Jadi anak-anak terlebih dahulu melewati proses pemahaman awal, mereka cari dulu informasi pengertian konfigurasi elektron, lalu setelah itu mereka menyusun dulu pola konfigurasi elektronnya, setelah itu mereka menentukan elektron valensinya. Di situ masih proses pemahaman tingkat dimensi pengetahuan masih C2 sama C3. Nah, bagian HOTS-nya adalah mengkolerasikan, bagaimana menghubungkan dari hasil konfigurasi tersebut dan elektron valensi tersebut untuk dapat menentukan periode maupun golongan. Begitu Pak. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran tadi, apakah Anda juga merasa atau ada hal yang kemudian Ibu itu dapat mengintegrasikan antara teknologi informasi, kemudian juga pedagogik, dan juga konten dari pembelajarannya?
sepengetahuan saya ya Pak, kan teknologi itu ada TPACK, di mana teknologi pedagogi content knowledge. Nah, yang saya ambil di sini dari teknologinya, saya memanfaatkan yang pertama infocus maupun laptop dan HP anak-anak peserta didik. Dari segi pedagogiknya, saya memanfaatkan yang pertama tadi Google Form yang digunakan anak-anak untuk mengabsen, lalu post test juga menggunakan Google Form. Lalu saya memanfaatkan LKPD, saya membuat LKPD sendiri dari Canva, saya ubah menjadi PDF, lalu saya masukkan ke dalam aplikasi Lab Worksheet, sehingga nanti anak-anak langsung dapat mengerjakan LKPD dan langsung masuk ke email saya. Lalu setelah itu memanfaatkan juga konten dari pemanfaatan teknologi, seperti membuat bahan ajar dari bahan ajar PDF tadi, saya ubah menjadi HTML flipbook. Lalu setelah itu saya juga memanfaatkan pembuatan poster, congkak konfigurasi yang bisa anak-anak buka di HP ataupun nanti langsung diaplikasikan ke depan anak-anak. Lalu setelah itu saya juga memanfaatkan media video dari YouTube sebagai bahan belajar anak-anak, yang ada beberapa anak-anak yang bisa belajar dengan cara menonton ataupun mendengarkan audio. Begitu, Pak. Oke, baik. Kemudian, Mbak, untuk rencana evaluasinya apa? Rencana Ibu untuk rencana evaluasi terhadap proses Rencana evaluasi ini saya mengambil evaluasi berdasarkan autentik ya Pak, dilihat dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dari segi pengetahuan dilihat berdasarkan instrumen hasil evaluasi soal. Di situ nanti ada pertanyaan berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada di indikator. Setelah itu ada level kognitifnya juga, ada jawabannya dan ada poinnya. Itu yang dijadikan bahan evaluasi untuk dari segi pengetahuannya. Yang keduanya dari segi keterampilan dilihat dari diskusi maupun presentasi, di mana anak-anak ini kan ada rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya ini dilihat ada angkanya, bagaimana anak-anak ini berdiskusi, bekerja sama, dapat menyelesaikan soal LKPD atau tidak. Lalu pada saat presentasi ada juga rubrik penilaian dalam bentuk angka, skala angka. Di situ terlihat bagaimana anak cara mempresentasikannya, cara menjelaskannya, cara menjelaskan dari pengolahan data yang mereka dapatkan dari LKPD. Serta kalau dari segi sikap, saya menggunakan instrumen jurnal observasi. Saya hanya ambil 3 sikap. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga jujur. Sama halnya menggunakan rubrik penilaian angka. Begitu Pak. Oke, baik. Kemudian dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, ya, sekiranya ada tidak masalah-masalah yang kemudian cukup membuat Ibu berpikir dalam rangka penyelesaiannya? Ada Pak. Misalnya saja tidak semuanya dalam satu kelas akan langsung bisa memahami materi ini. Pasti masih ada beberapa anak-anak yang masih sulit mengalami proses pembelajaran ini. Karena apa? Dari segi kemampuan anaknya itu sendiri, ada anak yang tidak semangat belajar pelajaran kimia Pak. Terus ada juga anak yang tidak memahami tadi konsep dasarnya. Konsep dasarnya, prasyaratnya yaitu tadi anak-anak harus bisa menyusun konfigurasi elektron. Pasti ada beberapa yang masih sulit Pak, yang masih sulit mengerjakan penyusunan konfigurasi elektron tadi karena salah bacanya, lalu juga salah menghitung atom dengan jumlah elektronnya, lalu salah juga misalnya dalam penentuan elektron valensinya, sehingga dalam penentuan nanti periode dan golongan pun hasilnya salah, sehingga nanti apabila ada beberapa anak-anak yang hasilnya masih kurang di bawah KKM, maka saya akan melaksanakan kegiatan remedial, bisa jadi di luar pembelajaran kelas, melatih anak-anak untuk mengerjakan kembali latihan soal, dan saya sebagai guru wajib membimbing dan mendampingi anak-anak tersebut. Begitu Pak. Oke, baik Bu.
Saya kira untuk sementara itu dulu Bu Umi, waktu Ji, kami aturkan. Monggo, terima kasih. Ji, terima kasih banyak Prof. Supri untuk diskusinya, konfirmasinya. Ji. Berikutnya dengan saya ya, Bu. Iya Bu Umi. Ji, ini dari RPP yang sudah Ibu susun, ini kan tentunya RPP yang disyaratkan adalah RPP pembelajaran inovatif gitu ya. Iya. Kalau Bu Agnia paham, kira-kira karakteristik apa sih dari RPP itu yang bisa kita katakan sebagai pembelajaran inovatif? Kira-kira apa? Yang inovatif itu Bu, pertama sudah otomatis dimensi pengetahuan yang di dalam terdapat dalam RPP itu berdasarkan dimensi pengetahuan dari tingkat yang rendah menjadi yang tinggi. Dimensi pengetahuan ini berdasarkan taksonomi Bloom, di mana proses pemahaman siswa itu harus dimulai, di mana kita kan menentukan KD-nya terlebih dahulu. Dari KD itu kita breakdown menjadi indikator. Indikator ini kan sebagai suatu perilaku atau yang dapat dinilai ya Bu, yang dapat diukur menggunakan kata kerjanya agar dapat terlihat apakah ketercapaian berdasarkan kompetensi dasarnya itu tercapai. Di mana indikatornya itu harus dari pemahaman yang dasar. Kayak seperti materi saya, pertama menjelaskan berarti dimulai dari C2-nya. Lalu setelah itu menyusun pola konfigurasi, C3-nya, menentukan elektron valensi, C3-nya kembali. Lalu karena di KD-nya hanya menjelaskan, maka saya tambahkan pengayaannya, yaitu mengkolerasikan atau menghubungkan antara konfigurasi elektron dengan penentuan periode ataupun golongan tadi. Nah, di situ sudah terlihat ada peningkatan proses berpikir anak yang awalnya mungkin dari pemahaman sederhana menjadi yang agak lebih tinggi. Nah, yang inovatif selanjutnya tidak hanya dari hotnya saja, tapi kita bisa lihat dari misalnya inovatifnya dari proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya ini baik misalnya dari kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini saya sudah sisipkan misalnya tadi absensi dengan memanfaatkan teknologi Google Form tadi. Lalu saya memberikan motivasi ataupun stimulus dengan memanfaatkan teknologi gambar ataupun bahan pelajaran anak-anak menggunakan video. Lalu di mana kan kalau dibilang inovatif kan berarti harus mengikuti zaman sekarang Bu. Berarti anak-anak bisa tadi berpikir kritis dari tujuan pembelajarannya. Yang kedua berarti anak-anak kreatif. Kreatif di sini saya lihat anak-anak bisa mengidentifikasi permasalahannya dari hal yang kita ajukan. Lalu anak-anak bisa mengoperasikan misalnya aplikasi sederhananya like worksheet tadi. Like worksheet tadi anak-anak bisa mengerjakan diketik, lalu ada yang drag and drop, lalu mengisi tabel, lalu nanti anak-anak mengirimkan emailnya kepada saya. Lalu setelah itu anak-anak juga bisa menggunakan flipbook yang saya gunakan. Berarti kan ada hubungan komunikasi cara saya menyampaikan agar anak-anak itu bisa memahami materi. Lalu setelah itu ada juga kolaborasi kerjasama, di mana dari awal anak-anak telah diberikan kelompok diskusi 4-5 orang, lalu dikasihkan LKPD, anak-anak mencari informasi bahan ajar baik dari yang saya gunakan, yang saya berikan, maupun mereka boleh cari dari bahan yang lainnya. Terus juga tadi menggunakan poster tadi, anak-anak bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau dari segi berkomunikasi ini pada saat anak-anak berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Setelah itu dari segi kreatif juga bisa anak-anak tadi menyimpulkannya menggunakan bahasa yang baik, serta post-testnya tadi Bu memanfaatkan teknologi Google Form. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Ya, sudah dijelaskan dengan komplit ya aspek pembelajaran inovatif dari yang sudah dipresentasikan Bu Agnia ya. Intinya sudah mengimplementasikan pembelajaran abad 21 4C-nya sudah masuk semua ya Bu ya. Mencoba Bu, mencoba, walaupun kalaupun kenyataannya kami kan di pelosok ya Bu, di ujung Kulon Banten. Terkadang kalau mati lampu sudah otomatis tidak ada sinyal. Berarti opsinya harus tetap mempersiapkan bahan-bahan yang tidak menggunakan internet seperti itu. Ya, ya, tidak masalah. Jadi TPAJK-nya kan memang jika ada lebih baik, tetapi kalau misalnya implementasi teknologinya tidak ada, mungkin Ibu bisa menggunakan strategi lain gitu ya. Ya, Ibu. Oke. Ya. Kemudian ya ini Bu Agnia kan menggunakan
model problem based gitu ya dalam Discovery ya Bu, oh, discovery learning, discovery. Oh, discovery discovery learning. learning. Oh, iya iya discovery learning. Baik. Nah, berarti kalau discovery learning itu kan menemukan siswa dituntut untuk bisa menemukan konsep Iya, begitu ya. iya Bu. Oke. Nah, bagaimana cara siswa mengeksplorasi konsepnya ketika jadi ada aktivitas siswa mengeksplorasi konsep itu apa yang dilakukan, Nah, Bu? di sini Bu, saya membuat bagaimana kan kan kalau discovery berarti kita hanya sebagai memonitoring, mendampingi. Nah, di sini anak-anak dibantu sama saya sebelumnya telah diberikan dulu bahan ajar. Bahan ajarnya ini bisa menggunakan tadi PDF yang saya berikan, lalu video dari YouTube. Lalu setelah itu ini yang saya gunakan yaitu minimal anak-anak wajib bisa mengurutkan konfigurasi elektron tadi ini. Nah, proses pembelajaran awalnya menemukan konsepnya, pertama saya urutkan terlebih dahulu. Mereka harus tahu dulu apa itu konfigurasi elektron. Lalu setelah itu mereka menyusun aturan apa yang menjadi aturan penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantumnya. Setelah itu di LKPD yang selanjutnya di sini di nomor 2 saya bantu anak-anak untuk mencoba mengerjakan urutan cara penentuan konfigurasi elektron. Ada saja beberapa anak yang membacanya 1S2, 2S2, 3S2 sampai bawah. Berarti salah kan Bu hasilnya. Nah, di sini mereka dituntut menerapkan urutannya, bagaimana urutan ini tuh harus sesuai dengan minimal saya tadi stimulus membantu dengan congklak tadi. Congklak tadi tahu oh cara bacanya dari 1S2 ke 2S2 bukan ke 3S2 tapi kembali ke 2P6. Nah, seperti itu. Jadi mereka harus tahu dulu cara penyusunan konfigurasi elektronnya. Setelah itu nanti mereka harus mengetahui dulu bagaimana jumlah elektronnya. Nah, di sini jumlah elektronnya anak-anak sama saya dibantu terlebih dahulu. Tinggal drag dulu kira-kira kalau S berapa jumlahnya. Nah, di sini materinya sudah saya sampaikan ada di PDF yang saya buat. Lalu setelah itu, setelah mereka tahu cara penyusunannya, mereka saya minta untuk menyusun dulu pertama. Menyusun konfigurasi elektronnya tadi berdasarkan nomor atomnya tadi. Setelah itu, anak-anak selanjutnya menentukan elektron valensi. Nah, di sini mungkin masih ada beberapa yang kesulitan. Pasti akan saya dampingi. Oh, cara penentuan elektron valensi ini dilihat dari 2 elektron valensi terakhirnya. Lalu nanti mereka dapatkan informasi terkait ini. Setelah itu kan anak-anak mulai memahami oh rupanya awalnya harus menentukan konfigurasi dulu, harus menentukan elektron valensinya dulu. Nah, lalu lanjut ke bagian menghubungkan antara konfigurasi elektron dan elektron valensi dalam penentuan periode dan golongannya. Nah, di sini ada tabel golongan. Nah, di sini sama saya tabel golongannya tidak semuanya terisi penuh, kosong-kosong. Nanti mereka ketahuan kalau misalnya golongan 1 itu biasanya kulit elektron valensinya terletak di S dan P. Nah, nanti kira-kira mereka cari elektron valensinya berapa ya? Lalu unsurnya unsur apa? Maupun ini golongan 1 dan golongan 2. Nah, jadi dari sini mereka mulai paham bahwasannya kalau golongan itu rupanya dilihat dari 2 elektron valensi subkulit terluarnya yang bisa dijadikan dalam penentuan golongan. Namun kalau periodenya nanti bisa dilihat dari subkulit terbesarnya. Mungkin itu, Bu. Oh, okay. Baik, berarti ada langkah-langkah yang di apa ya? Jadi langkah-langkah menuntun siswa untuk Iya, bisa menemukan kan konsep iya itu. saya membantu dengan cara ya tadi Bu mengurut-urutkannya lalu membuat makanya LKPD-nya sengaja dibuat berwarna agar anak-anak juga lebih mau mengerjakan karena ada beberapa kan kalau belajar kimia sulit, tidak mau, bosan dan lain-lain Bu. Oke, baik. Ya, itu juga termasuk strategi motivasi ya. Nah, kalau misalnya di dalam pembelajarannya Ibu yang seperti mungkin biasanya di kelas gitu ya, eh, contoh pemberian motivasi atau pemberian motivasi yang seperti apa yang Ibu lakukan, misalnya supaya siswa itu eh, senang mengikuti pembelajaran Ibu di kelas, apalagi belajar tentang SPU, sistem prediksi Ya, unsur gitu. Ya, yang seperti gitu. pertama
terkadang Bu, saya menggunakan tadi kadang-kadang ice breaking juga di awal pembelajaran, atau misalnya setelah setelah mereka kerja kelompok, misalnya kita melaksanakan ice breaking. Nah, di situ memicu anak-anak mulai semangat. Lalu saya post testnya tadi kadangan menggunakan Quizy atau Google Form. Itu jadi anak-anak tuh tidak bosan mengerjakan soal di lembar kertas. Lalu saya mengaitkan bahwasannya manfaat kamu belajar sistem periodik ini biar apa? Biar tahu, memahami apa nanti dari nomor atom dan periode golongan, mengetahui sifat-sifatnya, agar kita tahu nanti kalau misalnya ibu punya misalnya gas, ada gas fluor sama gas oksigen, apakah sama-sama sifatnya sama? Kan tidak, berarti kan kalau tidaknya kenapa? Karena kalau unsur O terletak pada golongan ini, kalau unsur fluor terdapat dalam golongan ini, kalau O bisa dihirup, kalau fluor kalau dihirup berbahaya. Mungkin lebih dikaitkan ke kehidupan sehari-hari Bu, tapi emang dalam proses pembelajaran yang sebelumnya masih belum seperti ini Bu gitu. Jadi saya itu kalau yang lalu belum menggunakan congkak konfigurasi. Rupanya emang kesalahannya kan anak-anak sulit tadi mengurutkan konfigurasi karena tidak pahamnya konsep. Makanya untuk perbaikannya di kesempatan ini saya berusaha saya buat Bu, udah saya gini, nggak kelihatan ya Bu ya, ya maksudnya kayak yang gambar tadi saya print, saya tempelkan nanti di styrofoam, jadi anak-anak tuh bisa ditusuk pakai paku payung Bu si konfigurasinya. Jadi kalau nomor atomnya 6, oh berarti elektron valensinya 6. Sekarang coba kita masukkan paku payungnya sampai 6. Stopnya di mana di konfigurasi kulit keberapa. Nah, jadi mungkin itu yang membantu anak-anak tahu urutannya Bu, karena jujur kalau sebelumnya pun sulit untuk memahami karena anak-anak salah bacanya dari atas ke bawah ataupun tidak berurutan, perhitungannya pun elektronnya salah. Makanya dari situ perbaikannya untuk kesempatan PPG ini saya mencoba untuk memanfaatkan buat sendiri dari Corel Draw Bu, lalu saya ubah jadi JPEG, nanti saya print ulang dan dibagikan itu ke anak-anak untuk yang ukuran kecil. Kalau ukuran besarnya saya tempelkan di papan tulis. Begitu Bu. Berarti ada ini ya Mbak, ada juga mau menimbulkan kreativitas kita ya, supaya nanti siswa itu juga oh iya ternyata kelemahannya di sini, akhirnya kita menemukan solusinya gitu ya. Iya. Baik. Saya rasa itu Mbak Agnia Iya. untuk konfirmasi ujian komprehensif ini ya. Nanti segala masukan dan pertanyaan dari penguji mohon nanti diperhatikan. Kemudian nanti semoga bisa lancar di tahap PPL berikutnya gitu ya. Iya. Masih ada tambahan lagi Prof? Monggo kalau ada tambahan. Cukup Bu, saya kira. Matur suwun. Baik. Ya Bapak Profesor Supriyono, Ibu Dr. Umi Fatmawati, terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah menguji saya di ujian komprehensif ini. Terima kasih atas segala masukan, sarannya, perbaikannya untuk kedepannya. Saya merasa saya yang bukan anak pendidikan, dari anak teknik yang tiba-tiba masuk ke dunia pendidikan, sangat benar-benar berusaha Bu mencoba belajar sesuai dengan urutan yang emang harusnya seperti itu. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop, saya panggil teman saya ya Bu. Terima kasih. Ya, Mbak.